Halo guys, berjumpa lagi dengan Wantoko Official. Nah, ini pembahasan yang kemarin ya tentang pertandingan antara timnas Indonesia versus Filipina. Ini sungguh sangat menarik ya, apalagi kan ini saya nonton juga. Itu adalah Pranzi wasit ya, wasit dari Jepang ini cukup cukup kontroversial. Pimpinannya ada banyak yang harusnya foul untuk didapatkan pemain kita, itu malah yang melakukan foul itu pemain kita. Ini sungguh sangat di luar nalar juga ya kemarin itu, padahal permainan Indonesia juga ya hampir sama lah untuk kemarin, yang nggak terlalu jelek nggak terlalu buruk, cuman memang dari segi passing sama kontrol bola yang paling parah ini segi passing ya. Passingnya ini sangat-sangat parah, ini yang kita bisa lihat dari reaksi teman-teman kita tentang pertandingan yang semalam sebagai berikut ini. Kok bisa? Kok bisa? Dapat kartu merah, dapat hukuman penalti. Gila, auto sempurna pertandingan ini, tahu nggak? Kalian mau nyalain siapa? Mau nyalain wasit? Mau nyalain Ferrari? Mau nyalain Arkan Kakak karena selalu melakukan kesalahan? Siapa yang perlu disalahkan? Ayo tulis di komentar. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, pada pertandingan di laga terakhir antara Indonesia versus Filipina, Indonesia harus angkat koper bersama Dik Malai yang sudah angkat koper terlebih dahulu. Kenapa? Karena Indonesia harus kalah setelah mendapatkan hukuman penalti, sehingga skornya menjadi 1-0. Indonesia berada di peringkat ketiga sehingga Indonesia gagal lolos ke semifinal dan Indonesia harus angkat koper di Piala AFF. Gila pertandingan ini, tau nggak? Benar-benar permainan Indonesia di luar dugaan. Mulai dari Myanmar, saat lawan Laos, saat lawan Vietnam, dan sekarang saat lawan Filipina. Nggak ada bedanya. Kesalahannya apa? Pertama, salah passing. Wah, itu passing tuh kayak udah penyakitnya timnas Indonesia di AFF ini, tau nggak? Kedua, ya bisa dibilang egois. Gimana? Udah tahu kan kualitas pemain timnas Indonesia tanpa pemain diaspora, tanpa pemain naturalisasi? Di mana tuh Bung Toel? Gimana? Ini permintaan Bung Toel ini. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Pak Erick, tanggapan untuk turunnya ranking Indonesia itu ke kelas 20 itu seperti apa, Pak? Nggak apa-apa, kan memang sudah diprediksi ketika kita menurunkan tim muda di AFF, pasti kan sudah ada perhitungan. Kemarin lawan Myanmar kita ingin menang. Lawan Laos kita ingin menang, seri. Lawan Vietnam kita udah prediksi kalah, kemarin bisa seri. Nah, yang terakhir ini lawan timnas untuk Filipina harus menang. Jadi kalau target penurunan ranking memang kita sudah prediksi karena tim kita kan melawan tim senior dari banyak negara. Dan tentu targetnya ya sama. Walaupun kemarin ada yang nanya, loh Pak, kan waktu itu bilang tidak ada target. Oh, saya bilang saya tidak pernah bilang begitu. Semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil dengan perhitungan. Ya, saya rasa teman-teman media punya hitungan sendiri. Kalau Indonesia lawan Laos menanglah, ya. Lawan Kambodia, lawan Myanmar menanglah, lawan Vietnam memang dengan tim ini. Tapi ya itu konsekuensi, ya kita kalau bisa ya targetnya kan semifinal. Indonesia kalah 1-0 lawan Filipina, satu gol tunggal yang dianggap handsball oleh tangannya Doni Trip, padahal kalau kita lihat sih nggak handsball ya. Sebenarnya wasit dari Jepang ini harusnya ngecek monitor yang ada di pinggir lapangan. Kemudian aku sepanjang kepemimpinan wasit Jepang ini aku kurang suka, padahal permainan kita nggak terlalu buruk, permainan kita juga bagus. Keputusan-keputusan wasit aku kurang suka ya. Seperti Arhan yang di pinggir lapangan itu sebenarnya kita dapat tendangan sudut, kena kakinya Reyes tapi nggak dikasih. Kemudian Hoki Caraka dengan Tabinas, sebenarnya Tabinas sikut tapi nggak foul, malah foulnya ke Tabinas. Kemudian Hoki Caraka di pinggir sebelah sisi kanan itu dengan Adrian sebenarnya full tapi malah dikasih bola out ke Filipina. Kemudian Detan juga ditanduk kepalanya, bukan kartu merah tapi kartu kuning. Kocak wasit parknya kocak. Para mafia banget untuk AFF. Sebenarnya Indonesia udah keluar dari AFF, keluar aja. Kita lihat apa AFF ini tanpa Indonesia. Gue baca bahwa memang kemarin Erick Thohir juga bilang memang sudah disepakati gitu loh untuk bawa tim ini anak muda semua, karena gue pikir kenapa lu nggak bawa 3-4 pemain senior kayak
Kambuaya, Klok yang di tengah lah bisa. Itu yang minggu lalu saya bahas. Gitu ya. Ternyata memang sudah ada kesepakatan antara PSSI dan Sintayong bahwa mereka seleksi pemain muda dipersiapkan untuk SEA Games yang U23. Fine, itu gue masih bisa terima, oke? Nah, dia kan berani pasang target final. Artinya kalau berani pasang target final, minimal lu di grup lebih serius lah. Nah, kalau lu gonta-ganti pemain tanpa kerangka ada visi yang jelas, kerangka yang jelas, gue bingung juga. Apa ini itu bagian dari TC kayak uji coba untuk mau melihat satu pemain, dua pemain, tiga pemain, tapi kan targetnya final. Jangan pasang target tau kalau begitu. Dan dia sampai sekarang masih yakin dia akan ke final. Itu dia, itu yang membuat kita udah gak apa-apa nih. Tadi ya gak apa-apa lah. Kesepakatannya kayak begitu. Piala Asia U23 lebih penting daripada AFF. Mungkin ya kita menganggapnya kayak begitu. Oke, tapi kan kita dibangun lagi ekspektasi bahwa tim ini akan ke final. Jadi naik lagi ekspektasi kita. Ketika realitanya berjalan hancur ya. Gimana dong gitu. Coachnya ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang Coach Nova dievaluasi, Coach Indra dievaluasi. Selain tahun depan ada SEA Games. Dari reaksi teman-teman sama pernyataan Pak Erick Thohir ya tentang hasil antara timnas Indonesia kita melawan Filipina yang hasilnya kan udah sama-sama kita tonton, yaitu 0-1. Indonesia kalah dengan tendangan penalti dari Vietnam yang sebenarnya itu kalau dilihat secara detail itu nggak handsball sebenarnya. Ini juga cukup membingungkan juga ya untuk wasit dari Jepang itu. Kalau nggak lihat VAR, nah itu kan juga salah satu pertanyaan besar ya, yang memang tadi ada pernyataan dari temennya Coach Justin ya, kalau untuk timnas U22 ini kita tinggi pada timnas U22 ini kan udah ibaratkan minimalnya semifinal lah ataupun final yang itu, tapi kan hasilnya ini kebalikannya ya, 180 derajat ya. Mau gimana lagi, bola kan bulat, jadi ya mungkin untuk kedepannya lah untuk ditingkatkan lagi ya untuk timnas, untuk pelatihan Sintayong sendiri juga harus dimatangkan lah ibaratnya. Mungkin dari sini dari teman-teman ada saran ataupun komentar-komentar, bisa tulis di kolom di bawah sini ya. Terima kasih, stay tune di Wantoko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan